Cek 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 cek, halo sobat di Megas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan yang ada di kota dia bersama dengan Gusantong dan juga Nona Kian. Tapi di sini Nona Kian tiba-tiba aja dia menghilang dan untuk Zovan dia nggak peduli karena dia tahu kalau sepertinya Nona Kian telah diambil, ditangkap oleh orang-orangnya sendiri. Dan setelah Zovan dia kembali pulang, di sini dia juga langsung disergap dan dia ditangkap dan dia mendapatkan rumahnya sudah ramai dihuni oleh mereka orang-orang yang sepertinya ada di balik dari orang-orang yang bersama dengan Kian. Dan di sini Zovan dia kembali memulai drama miliknya dan dia seolah-olah takut dengan mereka semua. Di sini Zovan dia pun menebak-nebak siapa mereka semua dan karena mereka tidak memberikan sebuah petunjuk apapun membuat Zovan dia pun bertanya apakah jangan-jangan mereka semua adalah seorang perompak, ucap dari Zovan yang mendrama. Namun mendengar dirinya dan juga keluarganya yang merupakan keluarga besar yang ada di wilayah timur, bangsawan besar dan dianggap sebagai seorang perompak, membuat orang tua ini dia merasa kalau sepertinya ini agak yang tidak menyenangkan. Dan dia meminta kepada Zovan untuk mendengarkan dulu penjelasan dari dirinya. Tapi untuk Zovan dia pun meronta-ronta dan dia mengatakan kalau dirinya adalah orang yang biasa-biasa aja. Dia hanya seorang kultivator ranah visi dewa tingkat 5 dan tidak lebih dari itu. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya di kota ini bersama dengan putranya dan tidak ada yang berharga tentang dirinya. Dan juga meminta kepada mereka untuk tidak berasumsi liar tentang kediaman yang ia miliki karena ini baru aja dia beli ketika dia tiba di tempat ini. Jika saja mereka menduga memiliki uang yang banyak setelah membeli rumah ini, itu adalah sebuah pilihan yang salah karena sejatinya aku nggak punya uang, ucap dari Zovan yang membuat orang tua ini dia pun mengatakan tuan muda, anak muda, apakah kami memang terlihat seperti sekelompok perompak, ucap dari orang tua ini. Dan untuk orang tua lainnya dia mengatakan untuk tidak mempedulikan apa yang diucapkan oleh bocah ini karena dia hanyalah seorang kultivator ranah visi dewa tingkat 5 yang tidak berarti bagi mereka, bagi keluarga besar mereka. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang-orang yang lainnya. Mereka meminta kepada Patriark Agung mereka untuk tidak mempedulikan orang seperti ini karena tidak ada gunanya juga. Tidak mungkin Patriark mereka yang berwibawa agung memiliki aura seorang perompak, nggak mungkin. Dan ini hanyalah sebuah ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang kelas bawah, ucap dari mereka. Namun untuk Patriark keluarga dia pun mengatakan kalau sepertinya agak tidak menyenangkan jika saja dirinya kembali dan juga terlihat sebagai sosok yang seperti ini karena dia dan juga keluarganya telah menerobos kediaman milik orang lain dan ini memang bukanlah sesuatu yang cukup baik, ucap dari Patriark. Tapi di sini Patriark dia juga mengatakan dengan hati yang jujur dia akan mengatakan kalau dia memang harus melakukan ini semua, memaksa masuk ke dalam rumah milik orang lain, tapi mereka tidak memiliki niat yang jahat. Oleh sebab itulah mereka tidak boleh membiarkan diri mereka dijudge dan juga terlihat sebagai sosok yang terlihat seperti seorang perompak. Jadi mereka tidak boleh memperlakukan orang ini dengan cara yang tidak menyenangkan, ucap dari Patriark. Karena jika kita memaksa masuk dan merebut apa yang dimiliki oleh orang lain, lantas apa bedanya kita dengan Sangguan Feiyun, ucap dari orang tua ini, karena itu hanya akan mempermalukan keluarga kita, ucap dari Patriark keluarga Sangguan. Di sini mendengar apa yang diucapkan oleh Patriark yang cukup bijaksana membuat orang-orang yang dimiliki oleh keluarga Sangguan mereka semua pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Patriark mereka. Namun di sini untuk Patriark dia juga mengatakan kepada mereka semua kalau alasan mereka semua datang ke tempat ini hari ini adalah mencari tempat perlindungan untuk sementara. Dan dengan sangat sopan dia pun meminta dan juga berharap kepada Zovan kalau Zovan mau menampung mereka semua selama beberapa hari. Dan jika saja Zovan mau melakukannya, mereka akan mengucapkan sangat-sangat berterima kasih, ucap dari Patriark Sangguan yang membuat Zovan yang mendengarnya dia pun berpikir kalau sepertinya orang tua ini memiliki pikiran yang cakap dan juga sangat dalam karena dia memiliki rasa tulus dan juga penuh dengan kehormatan. Padahal dia adalah orang yang memiliki tingkat kekuasaan yang sangat tinggi dan itu membuat Zovan dia pun berpikir kalau sepertinya orang ini cukup layak untuk dapat diakui, ucap dari Zovan. Namun di sini untuk Zovan dia kembali mendrama dan dia juga mengatakan dengan kemampuan yang ia miliki lantas apa yang bisa ia lakukan selain mengikuti apa yang diminta oleh Patriark, ucap dari Zovan yang membuat mereka semua pun tertawa karena memang apa yang bisa dilakukan oleh mereka para kultivator tingkat rendah di hadapan ahli ranah Guyuan, puncak ranah Guyuan. Namun di sini salah satu dari mereka juga mengatakan kepada Zovan untuk jangan terlalu khawatir karena mereka tidaklah sejahat itu. Mereka datang ke tempat ini hanya ingin meminjam kediaman milikmu. Lagi pula itu cuma sementara dan kami tidak memiliki niat untuk dapat menyakiti dirimu juga nak, ucap dari orang tua ini. Dan itu juga membuat Zovan dia mengatakan ya memangnya ada sebuah jaminankah kalian tidak melakukannya?
Karena mau bagaimanapun setiap dari kalian jauh lebih kuat dibandingkan dengan diriku. Dan kalian para ahli ranah guyuan. Jika kalian ingin menyingkirkanku, itu tidak ada bedanya dengan kalian menyingkirkan seekor nyamuk. Jadi memangnya apa yang bisa aku lakukan? Ucap dari Zauvan. Namun di sini Zauvan dia tiba-tiba aja bertanya, siapa kalian semuanya? Ucap dari Zauvan yang membuat salah satu dari mereka pun kesal dan bertanya, kenapa kau ingin tahu siapa kami dan kenapa kau mencoba untuk dapat menyelidiki latar belakang kami? Ucap dari mereka. Tapi itu juga membuat orang tua lainnya meminta kepada penjaga itu untuk diam. Di sini Patriark dia mengatakan kalau sebenarnya tidak ada yang bisa mereka katakan kepada Zauvan, dan berasal dari mana mereka nggak bisa. Walaupun ya memang sebelumnya mereka telah mengatakan kalau mereka adalah keluarga Sangguan. Tapi di sini mereka hanya mengatakan kalau mereka berasal dari wilayah timur, yang membuat Zauvan dengan drama dia mengatakan kalau sebelumnya dia berniat untuk dapat pergi menuju wilayah timur setelah dia melewati wilayah barat. Dan dia juga mengatakan apakah sepertinya wilayah timur itu jauh lebih burukkah dibandingkan dengan wilayah tengah yang membuat kalian para ahli melarikan diri ke wilayah tengah. Ucap dari Zauvan yang membuat Patriark dia merasa anak orang tua ini sepertinya terlalu banyak berbicara dengan dirimu. Dan kau masih aja menganggap orang tua ini sebagai perompak kah? Ucap dari orang tua ini yang membuat Zauvan dia mengatakan tidak. Aku tidak berani mengatakan hal seperti itu lagi. Ucap dari Zauvan, bagaimana mungkin kalian semua sosok agung pahlawan seperti ini disamakan sebagai seorang perompak kan? Ucap dari Zauvan, kalian hanya tinggal sementara untuk dapat tinggal di rumahku dan hanya meminjam untuk sementara kan? Soal akan mengembalikan atau tidak, entahlah, aku tidak peduli. Ucap dari Zauvan yang membuat Patriark keluarga Sangguan dia merasa kalau sepertinya bocah ini masih menganggap kami sebagai perompak kah? Pikir dari dirinya, dan dia tidak tahu bagaimana nanti jika dia kembali ke wilayah timur dan orang-orang sektenya dan juga keluarga besarnya menganggap dirinya sebagai dan terkenal sebagai seorang perompak, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Dan aku ketika kembali mereka pasti akan menertawaiku, pikir dari Patriark. Tapi di sini untuk Patriark ketika dia berpikir apa yang harus ia lakukan supaya Zauvan percaya kalau dia bukanlah seorang perompak, tiba-tiba aja ada yang datang dan juga berujar, ayah, kau tidak perlu banyak bicara dengan dirinya. Ucap dari seseorang, dan ternyata itu adalah Kian. Di sini Kian dia mengatakan kalau sosok orang itu dia hanyalah seorang pria yang tidak dikenal dan lidahnya sangat tajam. Dan dia adalah orang yang tidak cocok dengan dirimu yang terhormat seperti ini. Kalian seperti minyak dan juga air. Ucap dari Kian. Di sini Kian dia juga mengatakan sebagai seorang patriark ranah guyuan, puncak ranah guyuan harus berdebat berbicara panjang lebar dengan sosok bocah ini. Sepertinya itu nggak layak untuk dirimu ya. Ucap dari Nona Kian yang membuat Zauvan dia sebenarnya nggak peduli juga, tapi dia menyadari kalau sepertinya sosok bocah yang ada di sebelah dari Kian adalah sosok orang yang ada di ranah Soul Fusion, dan dia adalah generasi muda yang membuat Zauvan dia berpikir jika saja dia ada di wilayah barat, dia merupakan salah satu jenius dan mungkin saja dia bisa bersaing menjadi yang terbaik di wilayah barat, pikir dari Zauvan. Namun di sini untuk sosok pria yang ada bersama dengan Kian, dia menyapa Patriark dengan sangat sopan dan dia memanggilnya paman. Namun di sini untuk Patriark keluarga Sangguan, dia pun mengatakan kalau sepertinya Zauvan dan juga putrinya udah saling mengenal satu sama lain. Dan aku dengar dia adalah sepupumu, ya kan? Ucap dari Patriark, dan itu membuat Zauvan dia tidak bisa menjawabnya. Namun di sini untuk Patriark dengan senang dia mengatakan kalau dia adalah ayah dari wanita ini, yang artinya aku adalah pamanmu. Dan seorang paman yang mengunjungi keponakannya, memangnya kenapa? Nggak apa-apa kan? Dan bagaimana mungkin seorang paman datang ke rumah keponakannya dianggap sebagai seorang perompak? Enggak kan? Dan sekarang apakah akan jadi lebih masuk akal? Ucap dari Patriark yang mencoba untuk dapat membujuk Zauvan, yang membuat Zauvan dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini memang sungguh sangat luar biasa. Cerdas, tapi dia bukan orang yang kaku, tapi dia adalah orang yang berprinsip. Ucap dari Zauvan yang membuat Zauvan dia pun tahu kalau sepertinya orang tua ini cukup mengagumkan, pikir dari Zauvan. Di sini Zauvan dia pun kembali berbicara dan mencoba untuk dapat memanggil orang tua itu, tapi dia menolak untuk dapat dipanggil sebagai seorang paman. Ketika Zauvan memanggilnya paman, di sini Patriark dia meminta kepada Zauvan untuk memanggilnya paman aja, jangan Patriark. Yang membuat Zauvan dia mengatakan kalau sebelumnya dia pindah ke wilayah barat dan dia membeli properti ini, dan dia menemukan kondisi putrinya yang cukup terluka parah. Dan Zauvan juga menjelaskan kalau dirinya adalah seorang alkemis yang menyelamatkan putri dari orang tua itu. Lalu setelahnya beberapa hari kemudian muncul para penjaga dan mereka semua datang ke kediaman rumah ini, memeriksa area ini, dan putrimu mengancam diriku untuk dapat menutupi identitasnya, dan itu membuat
kami memiliki nama yang sama. Putrimu kini membawa nama keluarga aku, ucap dari Zofan. Dan di sini Zofan dia juga mengatakan menampung satu orang saja itu cukup sulit bagi dirinya dan itu juga berbahaya serta membuatnya sangat gelisah. Lantas bagaimana jika muncul banyak orang seperti ini? Ini benar-benar menakutkan, ucap dari Zofan, dan hal itu pun dipahami oleh orang tua ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan kepada Zofan untuk tidak perlu khawatir karena dia telah mendengar semua detailnya dari putrinya dan dia juga tahu kalau Zofan telah menanggung resiko yang sangat besar akan hidupnya. Serta dia juga tahu tentang Zofan yang telah menyelamatkan nyawa dari putrinya. Dan kau adalah orang yang sungguh sangat luar biasa. Dan sebagai seorang ayah, aku mengucapkan terima kasih kepada dirimu, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dia memiliki sebuah tujuan untuk dapat membawa sesuatu. Dan ini semua menyangkut nyawa puluhan ribu pasukan yang ada di wilayah timur. Dan dia gak boleh sampai gagal. Jadi demi dapat menjalankan tugasnya, dia meminta kepada Zofan untuk membantu dirinya dan jangan mengganggu rencananya. Karena ini adalah hal yang tidak bisa dapat ia hindari, ucap dari Patriark. Di sini Patriark dia juga mengatakan kalau properti yang dimiliki oleh Zofan memang mereka akan menempati tempat ini. Nah, karena kau juga harusnya tahu di luar sana pemeriksaan sungguh sangat ketat. Jadi dan melalui hubungan yang kau miliki antara kau dan juga putriku itu membuat kalian terdaftar dalam hubungan rumah tangga ini, ucap dari orang tua itu yang membuat Zofan dia bertanya apakah kau ingin menyingkirkan kami, ucap dari Zofan yang membuat Patriark tidak seperti itu juga. Aku tidak memaksa kau untuk menutupi semua apa yang akan kami lakukan. Hanya saja aku meminta agar kau mau bekerja sama dengan kami sampai kami menyelesaikan tugas kami, ucap dari Patriark. Jika tidak, ya kami takut kami harus melakukan hal yang sedikit tidak menyenangkan kepada dirimu, ucap dari Patriark. Di sini Patriark dia juga mengatakan kalau mereka tidak akan pernah menyakiti Zofan dan kalian tetap akan tinggal di rumah ini sebagai tahanan rumah. Begitu urusan kami semua sudah selesai, maka kami akan segera membebaskan kalian lagi. Dan tentu saja jika saja kau mau bekerja sama dengan kami semua, itu akan jauh lebih baik, ucap dari Patriark. Dan bagaimanapun juga kau kan adalah keponakanku, jadi nggak mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada dirimu, ucap dari orang tua ini yang sedikit tidak enak hati juga. Yang membuat Zofan dia pun kembali mencoba untuk dapat mendrama dan dia mengatakan bagaimana mungkin dia bisa percaya dengan janji manis dari seorang Patriark yang membuat orang tua ini pun paham kalau Zofan masih tidak percaya dan itu membuatnya pun akan meletakkan dan bersumpah atas nama keluarga Sangguan, ucap dari dirinya yang membuat Zofan tidak pun tahu siapa orang tua ini. Ketika dia mendeklarasikan kalau dirinya adalah Patriark keluarga Sangguan yang membuat Zofan dia pun bertanya apakah kalian benar adalah keluarga Sangguan yang berasal dari wilayah timur, salah satu klan terbesar yang ada di wilayah timur, ucap dari Zofan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini dan dia mengatakan kalau dirinya adalah Patriark keluarga Sangguan, yaitu Sangguan Feixiong. Dan dia adalah putriku, Sangguan Qian, dan sebelahnya adalah keponakanku, Sangguan Yulin. Dan kami semua yang ada di tempat ini adalah anggota keluarga Sangguan, terdiri dari para tetua dan juga tetua agung, ucap dari Patriark Sangguan yang membuat Zofan dia pun tahu salah satu dari 9 raja pedang itu adalah, ya, dia adalah adikku, Sangguan Feiyun, ucap dari orang tua ini. Dan itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selamat menikmati Zofan yang banyak yappingnya doang, nggak ada aksinya. Aksinya nanti ketika Zofan dia masuk ke dalam kediaman dari Raja Feiyun, baru di sana ada tarung-tarungnya. Dan untuk informasi spoilernya aja, orang tua ini akan ikut bersama dengan Zofan sampai ke dunia atas, sampai pertempuran terakhir lawan klan naga. Waduh, sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Bye, thank you. Ya, Sangguan Feixiong dia akan bersama dengan Zofan dan dia adalah salah satu pemilik pedang suci. Bye, thank you.